Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Listiawati, NIM 210321100003 dari kelas B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi lahan pertanian. Apa itu klasifikasi kemampuan lahan? Klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi lahan yang dilakukan dengan metode faktor penghambat. Dengan metode ini, setiap kualitas lahan atau sifat-sifat lahan diurutkan dari yang terbaik sampai yang terburuk, atau dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sistem klasifikasi lahan yang dapat diartikan sebagai sistem pengaturan beberapa jenis tanah berbeda yang dikelompokkan berdasarkan sifat kesamaan dan pemakaian, dan juga dapat diartikan sebagai sistem pemberian tanah, istilah atau bahasa yang mudah untuk menjelaskan secara singkat terhadap jenis tanah yang bervariasi. Tujuan klasifikasi lahan. Klasifikasi lahan dimaksudkan agar dalam pendayagunaan lahan yang digunakan sesuai dengan kemampuannya dan bagaimana menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut. Klasifikasi lahan pertanian umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut USDA dan yang kedua yaitu menurut FAO. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi lahan USDA. Klasifikasi tanah menurut USDA yang sebagian besarnya merupakan dasar dari pengembangan klasifikasi tanah yang ada pada saat ini. Klasifikasi USDA ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kelas, dan yang kedua subkelas, dan yang ketiga yaitu unit. Klasifikasi lahan yang kedua yaitu menurut FAO. Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO pada tahun 1976 dapat dibedakan menurut tingkatannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ordo, keadaan kesesuaian lahan secara global. Yang kedua yaitu kelas, keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Yang ketiga yaitu subkelas, keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Dan yang terakhir yaitu unit, keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.